Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Nah, kemarin ini yang sudah meminta pembahasan dari PPAD untuk Kabupaten Sleman. Sekarang akan kita bahas bersama ya soal untuk bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada pertanyaan sama ya dari dulu ini ada makna kata. Nah, yang ditanyakan adalah makna kata semboyan. Bagi kalian mungkin ini udah mainstream ya, maksudnya kalian juga udah dengar, jadi bukan hal yang sulit seharusnya. Semboyan itu sering banget kita dengarkan di berbagai atau pembahasan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan satu dasar yang digunakan di dalam pemerintahan Indonesia ya, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah dasar, makanya semboyan itu bisa dipahami sebagai kalimat yang digunakan sebagai dasar. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 ini adalah pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. Ketika kalian mendapatkan jenis pertanyaan ini, maka fokus kalian adalah kalian harus menemukan satu opsi jawaban yang pertanyaannya itu bisa dijawab di dalam teks ini secara tertulis. Jadi gampang, ketika jawabannya ada di dalam teks ini, maka jawaban tersebut pasti betul. Nah, kalian jangan baca teksnya dulu, tetapi baca dari opsi yang ada. Misal yang A, saat ini generasi muda giat melestarikan budaya bangsa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap leluhur. Kalau kita baca opsinya ternyata ini pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Kalau di dalam pertanyaannya ini kan soalnya kan pertanyaan, padahal opsi-opsinya ternyata adalah pernyataan. Mungkin ini salah ketik dari panitianya. Tapi nggak apa-apa, prinsipnya sama. Kalau pertanyaan itu yang penting ada jawaban di dalam teks. Nah, kalau pernyataan itu harus sama sesuai yang ada di dalam teks atau secara tertulis. Biar karena memang metodenya seperti itu ya, biar lebih gampang. Kalau kita baca di sini ya, di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi semakin canggih sehingga berdampak pada kemudahan akses informasi. Hal tersebut ikut serta membawa perubahan terhadap kebudayaan manusia. Manusia saat ini berbondong-bondong meninggalkan gaya hidup kolot menuju gaya hidup modern sehingga budaya-budaya warisan leluhur mulai terkikis oleh zaman. Ya, tak terkecuali di Indonesia, masyarakat sudah jarang ditemukan budaya-budaya Nusantara warisan leluhur yang saat ini terjaga dengan baik oleh generasi penerus. Mereka lebih tertarik pada budaya barat sehingga melunturkan nasionalisme. Perlu ditekankan ke generasi muda bahwa menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur serta mewujudkan nilai patriotisme terhadap bangsa. Nah, kalau kita lihat dari teks ini serta opsi-opsi yang ada, maka yang paling tepat itu yang opsi yang gini. Perkembangan teknologi di era globalisasi melunturkan budaya warisan leluhur karena pengaruh budaya barat. Nah, ini dari mana? Ini dari sini nih. Bahwa manusia saat ini berbondong-bondong meninggalkan gaya hidup pola menuju gaya hidup modern sehingga budaya warisan leluhur mulai terkikis. Terkikis itu kan luntur itu kan mempunyai makna yang sama dengan terkikis. Yang nomor 3, sayang sekali teks ini terpotong ya. Tujuan penulisan teks. Ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka fokus kalian adalah menentukan dulu jenis teks itu apa. Kalau di dalam ASPD selama ini hanya ditekankan pada 2 teks, yaitu teks informatif dan yang kedua teks persuasif. Sesekali muncul juga teks deskriptif. Nah, ketiga jenis teks ini mempunyai ciri yang berbeda-beda. Kalau teks deskriptif, ciri-cirinya itu pasti di dalam teks berupa rincian-rincian. Tadi ada satu pembahasan besar, kemudian dirinci. Nah, kalau semakin detail, itu namanya deskripsi. Tapi kalau itu hanya berupa informasi, misalnya diawali dengan sebuah pengertian, itu masuknya ke teks informatif. Teks informatif tujuannya itu selalu menjelaskan, memberitahu gitu. Kalau kita lihat
dari opsi yang ada, di sini ada mendeskripsikan dan menjelaskan. Berarti cuma ada dua kemungkinan, teks deskriptif atau teks informatif. Caranya kita baca aja dulu jenis teksnya ya. Apakah di sini berupa rincian atau bukan. Sambatan adalah istilah Jawa yang berarti sebuah tradisi membangun rumah secara bersama-sama. Sambatan dapat menciptakan kerukunan antar warga. Penduduk satu kampung seakan bagian dari keluarga sendiri. Jika salah satu mengalami kesusahan, maka yang lainnya ikut merasakan, kemudian membantu dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, di suatu kampung ada seorang yang punya hajat membangun rumah, maka seluruh warga datang untuk berpartisipasi. Bagi yang punya keahlian tukang bangunan, maka membantu dengan tenaga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagi yang punya keahlian tukang bangunan, bantu tenaga. Bagi yang punya kelebihan harta, membantu dengan mendatangkan bahan bangunan. Dari sini, ini dapat lihat bahwa bagian ini merupakan deskripsi ya, karena bersifat deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan, merinci gitu. Berarti jawabannya antara A atau C. Sekarang bagaimana cara menentukan opsi yang tepat? Tinggal disesuaikan dengan isinya. Nah, kalau di dalam teks ini yang paling cocok adalah yang A. Mendeskripsikan semangat gotong royong yang terdapat di dalam sambatan pada kegiatan membangun rumah. Nomor 4, ini ada situasi yang kemungkinan muncul atau prediksi situasi. Kalau kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, kalian fokus pada dua hal, pahami dan pegang ini. Yang pertama, pilih pernyataan yang logis atau pernyataan yang positif. Ya, kalau dalam 3 tahun terakhir jawabannya tepat, pasti pernyataannya logis dan positif. Gitu. Sekarang kita langsung baca ke pernyataannya. Pelaku usaha perikanan akan beralih ke pakan maggot yang jauh lebih murah. Oke, ini positif dan juga logis. Berarti bisa masuk opsi A. Kemudian opsi pernyataan satu bisa masuk ya, bisa jadi jawaban yang ini. Yang kedua, penjual pakan tidak perlu khawatir karena pakan yang lama bisa dijual dengan lebih murah. Nggak masuk akal. Kalau pakan yang lama dijual lebih murah, maka akan rugi. Jadi tidak masuk akal yang opsi kedua. Yang ketiga, lingkungan sekitar menjadi bersih dari sampah organik karena digunakan sebagai bahan baku maggot. Nah, ini logis dan juga positif ya. Karena kan kalau budidaya maggot itu memang memanfaatkan sampah-sampah organik, terutama untuk sampah buah dan sayur ya, untuk produksi maggot itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah opsi 1 dan 3. Nomor 5, oh ini tentang poster. Kalimat yang mewakili keseluruhan poster. Nah, kalian harus cermat pada jenis pertanyaannya. Kalau di sini adalah keseluruhan isi poster. Poster terdiri dari gambar dan juga kata-kata. Kalau yang di sini yang diminta adalah keseluruhan, berarti yang dimaksud adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari poster ini itu apa? Kalau kita baca secara sekilas, di sini yang paling besar itu ada tulisan manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Kemudian di sini dirinci, makan buah seperti itu bisa mencegah penyakit jantung, mencegah tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kalau seperti ini, maka pilihlah satu opsi yang bisa merangkum keseluruhan isinya. Jangan cuma milih yang kanker aja atau tekanan darah aja, kerusakan hati aja, jangan dipilih. Karena itu bukan keseluruhan, melainkan hanya sebagian. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Buah-buahan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Ini merupakan parafrase dari manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Lanjut ke nomor 6. Di sini menyatakan sebab akibat. Ini sangat mudah ya. Menyatakan sebab akibat itu bisa menggunakan konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Ada kata sebab, akibat, karena, sehingga, dan maka. Hanya butuh 5 kata ini kalian bisa menemukan jawabannya. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan langsung menemukan kata sehingga di kalimat kedua. Berarti jawabannya yang ada angka 2-nya. Antara A, B, atau D. Kemudian, di sini juga ada kata sehingga di kalimat nomor 4. Berarti jawabannya 2 dan 4. Nah, semudah itu. Nah, ini salah satu pertanyaan yang bisa kalian
ini ya, kalian jaga karena jawabannya udah jelas. Kalau pernyataan sebab akibat ya cuma ada sehingga, karena sebab akibat maka. Gampang banget itu bisa dihafal dengan mudah. Yang ketujuh, kondisi sosial budaya yang tergambar dalam kutipan teks tersebut. Nah, ini berarti kita harus melihat latar sosial budayanya. Nah, bagaimana caranya? Kalau pertanyaan seperti ini, mau tidak mau, kalian harus membaca keseluruhan dari isi teksnya. Sebanyak 5 anak berambut gimbal mengikuti tradisi upacara pemotongan rambut di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Selasa 2 November 2021. Upacara pemotongan rambut gimbal itu juga menjadi acara puncak dari perhelatan Dieng Culture Festival yang digelar sejak Senin sampai Rabu. Kelima anak itu rambutnya dipotong langsung oleh pemangku adat Dieng serta pejabat daerah setempat. Masyarakat di kawasan Dieng menyebut anak-anak dengan rambut gimbal itu sebagai anak bajang. Para anak bajang ini menjalani ruwet dengan cara dipotong rambutnya agar tidak lagi gimbal atau tumbuh normal sebagaimana anak-anak lainnya. Sebelum rambut gimbal dipotong, anak-anak ini memiliki permintaan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka rambut gimbal para bocah bajang ini akan tumbuh kembali. Hal itu diyakini karena para bocah bajang merupakan titipan Nyai Dewi Roro Ronce yang mendiami kawasan dataran tinggi Dieng. Oleh karenanya, cara turun-temurun bocah gembel atau anak berambut gimbal lebih dimanjakan oleh orang tuanya. Hal ini dikarenakan bocah gimbal dipercaya sebagai titipan penguasa alam dari dataran darah tinggi. Nah, kalau membaca teks ini, kan intinya adalah masyarakat Dieng itu masih melestarikan budaya untuk ruatan anak gimbal itu tadi. Berarti ketika melestarikan seperti ini, yang paling tepat adalah menghargai tradisi. Lanjut nomor 8. Ide pokok paragraf. Nah, ini salah satu jenis pertanyaan yang mudah ya. Ide pokok di dalam bahasa Indonesia itu kalau di soal ASBD hanya terletak di 2 tempat, di awal kalimat pertama atau di akhir di kalimat terakhir. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalian bisa membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jika kalimat pertama itu dijelaskan oleh kalimat selanjutnya, maka ide pokoknya ada di awal. Jika kalimat terakhir diawali dengan sebuah konjungsi simpulan seperti dengan demikian, oleh karena itu, maka ide pokoknya ada di akhir. Coba kita lihat di sini. Keberagaman permukiman di Indonesia berdampak pada keberagaman masyarakat, yakni masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dua masyarakat tersebut. Nah, kalimat kedua sudah menjelaskan kalimat pertama, berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama itu adalah dampak keberagaman dari pemukiman. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9. Simpulan. Pak Andreas selalu memberikan gambaran simpulan itu seperti santan dari buah kelapa. Kalau buah kelapa itu kita parut, maka parutan buah kelapa itu masih merupakan daging. Artinya parutan itu merupakan ringkasannya. Tetapi kalau kita peras parutan itu, maka akan berbuah sebuah santan. Nah, santan itu simpulannya. Artinya ketika kalian membaca sebuah teks dan diminta mencari simpulannya, kalian harus mengambil intinya, harus diperas dulu teksnya. Nah, simpulan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, tapi yang paling sering memang tidak tertulis di dalam teks ya atau tersirat istilahnya. Coba kita baca. Tungau merupakan serangga yang sangat kecil, berbentuk pipih dan berwarna coklat. Ukurannya sangat kecil membuat serangga ini sangat sulit dilihat oleh mata. Kebanyakan orang akan menyadari lingkungan kamar atau rumahnya terdapat tungau setelah mendapati bekas gigitan pada kulit. Gigitan dari beberapa jenis tungau dapat menyebabkan rasa gatal atau ruam layaknya digigit kutu. Ada pula jenis tungau yang tidak menggigit tapi bisa memicu reaksi alergi. Tungau sebaiknya segera dibasmi untuk mencegah sejumlah masalah kesehatan yang bisa ditimbulkannya. Oke, simpulan dari teks ini adalah tungau ukurannya sangat kecil membuat serangga sulit. Nah, ini kalau opsi A, ini merupakan pernyataan yang sesuai ya, bukan simpulan. Gigitan dari beberapa jenis menyebabkan rasa gatal. Ini yang B juga merupakan pernyataan sesuai. Yang C, tungau serangga yang sangat kecil dan menimbulkan masalah kesehatan sehingga sebaiknya segera dibasmi. Nah, ini baru merupakan simpulan.
Artinya apa? Sebuah simpulan itu harus bisa menyeluruh juga ya. Simpulan itu harus menyeluruh ke semua teks, tidak hanya ke bagian-bagiannya. Sama seperti ketika diminta keseluruhan isi poster tadi. Nomor 10. Kalimat yang menyatakan pendapat kontra. Kontra itu artinya tidak setuju atau melawan dari pendapatnya. Ketika diminta mencari mana yang kontra, berarti cari kalimat yang memiliki ide berbeda atau memiliki perlawanan ide dari kalimat-kalimat yang ada di situ. Jogging merupakan olahraga yang murah, meriah, bla bla bla. Jogging juga tidak memerlukan lapangan, bla bla bla. Dengan begitu akan semakin mudah menekuni olahraga ini. Padahal bukanlah wujud olahraga yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, yang nomor 4 ini jadi tidak nyambung ya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti jawaban yang tepat adalah kalimat nomor 4. Nomor 11, yang ditanyakan adalah ringkasan. Nah, ini yang Pak Ardian sampaikan di awal tadi. Ringkasan itu kayak buah kelapa yang bulat itu, kemudian diparut. Tetap sama-sama daging dan isinya sama. Artinya, ketika kalian diminta menemukan ringkasan yang mana, maka jawaban ringkasan itu hanyalah gabungan ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok bagaimana tadi udah Pak Andrian jelaskan ya. Coba kita lihat opsi-opsinya. Intinya gini, opsinya itu paling jebakannya nanti ada yang cuma ada di paragraf 1 atau cuma ada di paragraf 2. Kalian harus mencari yang ada di keduanya. Ya. Etilen glikol dan dietilen glikol termasuk zat kimia yang berbahaya. Senyawa tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan ditambahkan dalam obat ataupun makanan. Oke, ini di pokoknya ada di sini ya. Etilen glikol dan etilen kemudian ada di sini juga. Berarti tiga gabungan aja secara berurutan. Berarti jawabannya yang C. Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan senyawa berbahaya sehingga tidak boleh ditambahkan pada obat dan makanan. Nomor 12, perbedaan penggunaan bahasa. Oke, penggunaan bahasa. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari SP, 1S, 1P. Kalimat majemuk ya berarti lebih dari 1 SP. Kemudian konjungsi penambahan itu ada kata dan. Konjungsi pertentangan ada kata tetapi, namun. Konjungsi perbandingan ada kata daripada. Konjungsi kausalitas ada kata sebab, akibat, maka, sehingga, karena. Nah, kita tinggal cari aja di sini ya. Oke. Di sini ada kata dan, berarti ada konjungsi penambahan. Nah, karena ini merupakan perbedaan, makanya pasti kalau di yang teks 1 ada penambahan, di teks 2 harusnya tidak ada penambahan. Di sini penambahan ada 2, ada opsi B dan opsi D. Kita langsung ke teks 2, ada konjungsi pertentangan atau kausalitas. Nah, di sini langsung terlihat ya, teks 2 ada kata karena, berarti kausalitas. Jawabannya yang B. Nomor 13, pola penyajian. Pola penyajian, kalau tempat itu artinya dia akan berpindah-pindah tempat ya, menceritakan satu tempat ke tempat yang lain. Peristiwa berarti dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Waktu berarti dia identik dengan waktu, bisa ditandai dengan tanggal, bisa jam, dan sebagainya. Nah, cuma itu. Berarti tinggal kita baca aja dia fokusnya kemana. Cara pola penyajian itu artinya alurnya dia pakai apa. Apakah dia pakai menjelasin dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu satu ke waktu yang lain, atau dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Akhir-akhir ini, teks 2 ini, akhir-akhir ini merupakan penanda waktu. Ya. Kemudian saat ini, nah kalau sudah lebih dari satu, artinya kan dia sudah dominan. Berarti jawabannya yang pasti ini. Karena teks 2 itu waktu, dan opsi yang waktu di teks 2 itu cuma ada di D, jawabannya pasti yang D. Kalian nggak perlu baca yang teks 1. Kemudian nomor 14, kelemahan buku. Nah, ini gampang nih materi kelas 8 di teks ulasan ya. Berarti kalian mencari aja bagian kalimat yang merupakan kalimat yang menyatakan kelemahan dari buku yang diulas. Di sini ada buku remaja membangun kepribadian.
Contoh yang digunakan dapat menggugah, berarti positif. Namun ada sejumlah kata yang sulit dicerna pelajar SMP, berarti yang kelemahannya nomor 3. Nomor 15, komentar terhadap isi teks. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa kita di dalam bahasa Indonesia itu kan diajari untuk bisa berbahasa yang baik. Artinya, komentar itu pilih yang bernilai positif, yang tidak julid lah istilahnya. Jadi gampang aja, sebenarnya tanpa harus baca teks bisa. Solusi tersebut hanya akan menghamburkan uang negara bila komentar negatif. Solusi seperti itu sudah tepat sehingga harus segera direalisasikan. Positif, kemungkinan B ya. Coba kita lanjut ke C. Solusi dipilih perintah tidak akan mampu. Oke, negatif. Solusi masuk akal tetapi sangat sulit. Nah, itu juga pesimistis ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pokoknya cari yang positif lah. Kalau disuruh komentar itu positif aja. Nomor 16, sudut pandang. Nah, sudut pandang itu kalau di dalam bahasa Indonesia sebetulnya ada banyak ya, tetapi yang muncul di ASPD itu cuma ada 2 jenis. Orang pertama dan orang ketiga. Bagaimana cara menandainya? Ketika di dalam sebuah narasi itu ditemukan kata aku seperti ini, maka pasti orang pertama. Kemudian orang pertama dibagi menjadi 2, orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Apa bedanya? Ketika sebuah teks menceritakan dirinya sendiri, berarti pelaku utama. Kalau dia menceritakan orang lain, berarti pelaku sampingan. Ibu Norma telah menemukan sepucuk surat dan secangkir bunga plastik berwarna ungu di dalam tasku. Bunga itu indah sekali. Aku suka, aku tidak menyangka bahwa bunga itu berasal dari tasku. Bla 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 bla. Kalau kalian lanjutkan, teks ini banyak membahas tentang tokoh aku. Berarti dia jawabannya orang pertama pelaku utama. Nomor 17, watak tokoh dalam kutipan cerpen. Nah, ketika di dalam pertanyaan ini tidak disebutkan tokohnya secara langsung, biasanya memang cuma ada satu tokoh utama, ya. Coba kita lihat. Nah, kalau kita baca sekilas di sini ada satu kata yang udah jelas ya, bersikeras. Bersikeras berarti dia orangnya agak ngeyel, tapi coba kita baca. Kenapa kamu ingin meninggalkan rumah dan ingin merantau? Tanya ibu. Bukankah kita bisa hidup tanpa meninggalkan kampung halaman? Ibu, saya merasa hidup kita tak ada perubahan dari dulu hingga sekarang. Hanya seperti ini saja dari dulu. Jawabku. Kalau kau pergi, ibu hidup sendiri. Aku tidak mau kau tinggalkan. Ibu bersikeras. Ibunya juga bersikeras ternyata ya. Ibu, tahukah ibu bahwa tanah garapan kita hanya sepeta? Kita tak punya apa-apa, tak ada pilihan lain. Saya harus mengubah nasib. Saya harus pergi, kataku bersikeras. Nah, kalau kita lihat dua tokoh ini, baik ibu maupun tokoh aku, semuanya bersikeras. Bersikeras itu artinya apa? Dia kan ngotot ya. Ngotot berarti orangnya yang keras kepala ya. Ngeyel kan. Oke, lanjut nomor 18. Konflik dalam kutipan cerpen tersebut. Konflik itu adalah sebuah permasalahan ya. Di dalam sebuah cerpen itu pasti ada permasalahan. Intinya kalau nggak ada masalah nggak enak lah dibaca. Cerpen nggak akan menaik tanpa masalah. Nah, jadi gimana cara mencarinya? Ya kita cari masalahnya aja. Tapi sayangnya terkadang di dalam cerpen itu masalah tidak hanya satu. Lalu mana yang harus dipilih? Pilihlah masalah yang paling besar atau masalah yang paling inti di dalam teks itu. Oke, coba kita baca teksnya. Jadi kita akan kuburkan dia di Simagara, katanya pelan-pelan, setengah dan ditujukan kepada dirinya sendiri. Soleha tidak bisa menjawab pertanyaan suaminya. Ia mau berpikir panjang, ia mau mengatakannya, tapi ia segera ingat pada yang lain. Kita sudah menikahkan dia dan sampai sekarang dia masih jadi istri Sumarto. Apa yang akan dikatakan oleh Sumarto? Pikirannya makin tidak enak kalau mengingat soal itu. Ia ingin anaknya dikuburkan di tanah kelahirannya. Tidak bisa seperti itu. Suranti milik suaminya. Jelas suaminya pelan, seperti bisa membaca pikiran Soleha.
Soleha menatap terakhir kali wajah anaknya yang tertutup kain. Ia menghela nafas berat seperti tak rela. Nah, kalau kita baca, ternyata di sini ada perselisihan tentang mau dikuburkan di mana anaknya ya, anaknya. Anaknya ini posisinya meninggal, antara Soleha dan Sumarto ini berselisih pendapat. Berarti jawabannya Sumarto itu suaminya si Soleha. Jawabannya yang D ya. Bahwa Soleha dan suaminya itu berbeda pendapat tentang tempat penguburan anaknya. Nomor 19. Latar dalam kutipan fabel. Latar itu ada banyak, tapi kalau kita lihat, ternyata di sini tanyakan adalah latar tempat dan latar waktu. Nah, ini jadi gampang ya, karena di sini udah ada Multari mulai menampakkan diri dengan sinar cerahnya. Artinya settingnya adalah pagi hari. Jawabannya ya antara A, B, C. Sekarang kita lihat apakah di sarang tupai, sarang tikus, atau halaman belakang. Si tikus sedang membersihkan sarangnya, berarti di sarang tikus. Nomor 20. Konflik yang terjadi pada teks nomor 19. Konfliknya apa? Oke, coba kita baca. Tadi si Kus lagi membersihkan sarangnya ya. Ia bekerja sambil bersusur karena ia pikir cocok sekali mengawali hari dengan bersih-bersih. Tiba-tiba pintunya di sarangnya diketuk oleh si tupai datang. Kebun belakang dengan Kus membukanya sambil berkata, "Hei Pai, apa yang bisa kau bantu?" "Oh, tidak ada sesuatu yang penting, Kus. Aku hanya sekedar main-main saja, kan aku merasa suntuk." "Tapi aku sedang sibuk, Pai. Kau lihat sendiri, aku masih dengan pakaian kerja dan sarangku masih tampak berantakan." "Hanya sebentar saja, Kus. Mengapa kau menolakku?" Pai kelihatan kesal dan berlari meninggalkan sarang. Oke, ternyata di sini ada satu permasalahan ya. Masalahnya adalah si Kus itu merasa terganggu oleh kehadiran si tupai yang bermain ke rumahnya. Nah, kita udah sampai di nomor 20. Anda rasa cukup sampai nomor 20 dulu. Nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya nomor 21 sampai 40. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Jangan lupa jika bermanfaat bagikan ke teman-temanmu. Dan jika ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.